Di luar suara tembakan bergema membuat Sejun dan yang lainnya langsung siaga. Joseph segera menyuruh Sejun untuk tetap di belakang. Jung Ho terkejut sekaligus ngeri melihat seorang polisi tertembak di bagian kakinya. Seseorang di antara mereka bergumam bahwa polisi itu selalu dikritik karena terlalu naif. Sementara itu, detektif yang mengenal Jason mendesak mereka untuk membantu satuan narkoba dalam menangkap para pelaku sebenarnya. Namun seorang polisi lain yang lebih bengis mengarahkan senjata ke detektif Na tersebut membuatnya gemetar ketakutan. Saat salah satu polisi menyakiti temannya sendiri, mereka menjelaskan bahwa mereka hanya merespons laporan tentang seorang pecandu yang membawa senjata tajam. Suhyan yang mendengar hal itu langsung menghentakkan kaki ke arah polisi yang berisik itu, tak habis pikir bagaimana mereka bisa bersikap seolah sopan, padahal kelakuannya begitu busuk. Detektif Na yang mulai memahami situasinya tahu bahwa Suhyan dan kelompoknya adalah orang-orang yang dikirim Jason untuk melindungi anak-anak. Ia diam-diam kagum dengan ketenangan Suhyan meski diancam senjata. Melihat itu, Jung Ho tertawa mengingat masa lalu ketika ia pernah menyelamatkan detektif Na dari maut. Detektif itu langsung sewot dan menyebut bahwa para preman itu pengecut karena menyerangnya dari belakang. Suhyan ikut bergabung dalam pembicaraan, menyebut detektif Na sebagai pria terhormat meski bukan petarung yang tangguh. Ia penasaran bagaimana detektif itu bisa menemukan lokasi mereka. Tepat saat itu, detektif Jang muncul dan menjelaskan bahwa Presiden Han memiliki koneksi kuat di dalam kepolisian yang membuat pabrik itu sekarang disebut sebagai korban pembakaran. Detektif Na mulai ragu, bisakah dia mempercayai teman-teman Jason mengingat ia tidak mengenal mereka. Namun Suhyan meminta kepercayaan Na, menyarankan agar mereka bekerja sama karena punya tujuan yang sama, menangkap dan menyingkirkan orang-orang bejat. Detektif Na menyarankan agar mereka menghindari para polisi korup terlebih dahulu, baru setelahnya mereka bisa bergerak lebih leluasa. Mereka pun berpindah ke sebuah kafe. Di sana, Suhyan mengetahui bahwa para penjahat sudah mempengaruhi pejabat tinggi, termasuk anggota satuan narkoba. Detektif Na tampak kaget melihat kelancangan mereka, namun lega karena ada titik terang, hubungan antara polisi dan pabrik narkoba kini mulai terlihat. Meski begitu, ia mengeluh bahwa sangat sulit membersihkan nama Jason dari daftar buronan. Suhyan menawarkan untuk bertindak langsung, tetapi detektif Na ingin mengungkap rahasia polisi dulu. Suhyan kemudian bertanya soal penyelidikan detektif Na terhadap pengedar narkoba yang terlibat dalam perkelahian pelajar yang disiarkan di dark web. Ia marah karena Presiden Han terus mengirim orang untuk mencelakai Hajin dan yang lainnya. Na menjelaskan bahwa semua itu dilakukan demi hiburan bagi para pelanggan VIP. Suhyan mendesak agar identitas Presiden Han dan Kepala Kim segera diungkap. Meskipun diketahui bahwa Presiden Han adalah mantan anggota tim nasional Jiu-Jitsu, semua catatannya telah dihapus. Suhyan tak puas dan memerintahkan Jang untuk menggali lebih dalam, hingga akhirnya Jang sadar bahwa tanpa sadar, ia terus mengikuti perintah Suhyan. Detektif Na menyebut bahwa ia punya informan yang terhubung dengan dark web. Tak lama kemudian, Ji-hon muncul lebih dulu dari Sang-so. Ia lalu melihat Gi-hon dan langsung menyuruhnya duduk untuk menyelesaikan pekerjaannya. Detektif itu menghela napas panjang dan meminta informasi terbaru. Ji-hon menjelaskan bahwa dark web digunakan sebagai server bypass sehingga sulit dilacak. Ia menyebut tentang kurir yang menangani pengiriman untuk pabrik narkoba dan bahwa ia sempat membuntuti salah satu karyawannya. Ji-hon menemukan seorang wanita mencurigakan berasal dari keluarga sederhana namun mengenakan barang-barang bermerek mewah. Ia dengan sabar menelusuri jejaknya berharap ada pemesanan besar dari pabrik narkoba. Namun harapannya runtuh setelah pabrik tersebut terbakar dan sang kurir lenyap dari radar. Ia terus mengomel, kesal karena semua usahanya menjadi sia-sia. Tapi Suhyan menenangkannya bahwa informasi pribadi karyawan kurir itu saja sudah cukup. Dengan senyum khasnya, ia pun menyatakan bahwa ia akan kembali membawa hasilnya dalam waktu 1 hari. Beberapa saat yang lalu, seorang wanita terlihat terus memperhatikan tas mahal di sebuah toko mewah hingga menarik perhatian seorang pegawai toko. Pegawai itu penasaran dan mendekati wanita tersebut yang tampak kesal. Wanita itu mengklaim bahwa ia sudah cukup lama memperhatikan tas tersebut, jadi pegawai seharusnya tidak mengabaikannya dan segera mengambilkan tas itu untuknya. Sambil meminta maaf, pegawai itu menjawab bahwa ia akan mengambilkan tasnya, merasa bahwa komunikasi langsung seharusnya cukup. Namun wanita itu justru merasa tersinggung, menuduh pegawai tersebut menghina dirinya lewat ekspresi wajahnya.
Sebagai respons, ia mengangkat tangannya dengan sombong dan mengatakan bahwa pengeluarannya di toko itu lebih besar dari seluruh gaji si pegawai. Pegawai itu kembali meminta maaf, tetapi saat wanita itu mendekat, ia menepis tangan wanita tersebut, mengklaim bahwa itu adalah gerakan refleks, bukan serangan. Wanita itu terkejut dan langsung meminta untuk bertemu dengan pemilik toko. Saat pegawai menanyakan apakah yang dimaksud adalah pemilik mall atau manajer toko, wanita itu kebingungan lalu menyebut manajer toko sebelum buru-buru pergi ke kamar kecil karena malu. Di dalam kamar mandi, wanita itu mulai menggerutu tentang bagaimana para pekerja pelayanan zaman sekarang tidak tahu tempatnya. Namun pintu kamar mandi tiba-tiba terbuka dan dikunci dari dalam oleh seseorang. Ia baru sadar ada orang lain di belakangnya. Seorang wanita bertudung yang langsung menghantamkan kepalanya ke wastafel. Wajahnya hancur, berlumuran darah, dan ia menjerit kesakitan. Wanita bertudung itu adalah Suhyan. Ia langsung menanyakan informasi pribadi kurir pengantar paket, namun wanita itu lebih fokus pada wajahnya yang rusak, lalu mengancam Suhyan akan membawanya ke penjara. Suhyan tidak peduli dan malah menendang wajah wanita itu, lalu mengulang pertanyaannya dengan nada dingin. Saat wanita itu tetap bingung dan memohon agar pertanyaannya diperjelas, Suhyan menghantam keningnya dengan pukulan keras hingga kepala wanita itu membentur kembali wastafel. Tanda kepalan tangan terlihat jelas di dahinya saat ia kembali menjerit. Untuk ketiga kalinya, Suhyan menuntut informasi pribadi kurir tersebut. Tak lama setelah itu, di sebuah area terbuka, seorang kurir tengah mengantar paket terakhirnya hari itu. Namun ia menyadari bahwa sudah ada seseorang yang menunggunya. Ia bertanya nama wanita itu untuk konfirmasi identitas, tapi wanita itu malah membuka tudungnya, Suhyan. Dengan tatapan tajam, Suhyan langsung menanyakan semua orang yang bekerja di bawah Kim. Si kurir terlihat gugup dan mencoba bersikap polos, mengaku bahwa ia hanya seorang pengantar biasa. Namun Suhyan menegaskan bahwa ia bukan polisi dan meminta lokasi pabrik sementara mereka yang baru. Kurir itu melepaskan kacamatanya dan bergumam apakah wanita yang sebelumnya telah menceritakan segalanya. Ia mulai bersiap untuk bertarung dan berkata bahwa inilah alasan mereka sering mengganti personel. Dengan nada menggoda dan jijik, ia menyindir Suhyan dan mengungkapkan bahwa ia senang bisa menghabiskan waktu sendirian bersama seorang wanita. Namun Suhyan menolak mentah-mentah dan menyuruhnya tetap melajang selamanya. Tetap tak kapok, si kurir malah menjanjikan bahwa ia akan membuat segalanya tidak terlalu menyakitkan jika Suhyan mau bekerja sama. Pria itu kemudian mengklaim bahwa dirinya bukan sekadar kurir biasa, melainkan orang yang bertugas membersihkan jejak dan menghapus bukti. Dengan nada menjijikkan, dia menyatakan ingin menikmati tubuh Suhyan terlebih dahulu sebelum menyingkirkannya. Namun Suhyan hanya tersenyum tipis dan bertanya apakah mereka benar-benar punya waktu untuk perkenalan seperti ini. Lalu dengan pandangan menyudut, ia mengatakan bahwa sekarang gilirannya untuk memperkenalkan diri. Kurir itu yang merasa percaya diri menyuruhnya mengambil waktu karena ia ingin tahu lebih banyak tentang Suhyan. Namun tanpa ia sadari, sesosok besar sudah berdiri di belakangnya. Dengan tenang, Suhyan berkata bahwa ia adalah pembohong alami yang luar biasa. Dan saat itu juga, Angry Bull muncul dari belakang dan mencengkeram rambut si kurir. Angry Bull tidak suka cara si kurir bicara. Tanpa banyak kata, ia menyeret pria itu ke dinding terdekat dan menghantamkan wajahnya ke tembok hingga berbunyi keras. Darah berceceran. Angry Bull menarik tubuh pria itu dan menyuruhnya menyapa tembok sekali lagi. Dengan brutal, wajah si kurir kembali dihantam ke dinding berulang kali hingga hanya keluhan pelan yang terdengar dari mulutnya. Angry Bull menggerutu bahwa seharusnya orang seperti itu tahu diri dan pergi diam-diam tanpa membuat masalah. Ia benci menghadapi orang-orang seperti masa lalu mereka sendiri dan lebih memilih mereka mengurus diri sendiri. Saat melihat darah menempel di dinding, Suhyan mengingatkan Angry Bull bahwa mereka masih butuh informasi dari pria itu. Ia bertanya apakah Angry Bull marah karena si kurir bicara dengan bahasa informal. Anehnya si kurir malah terkekeh dan mereka menyadari bahwa ia masih cukup sadar untuk ditanyai. Terpukau oleh kekuatan Angry Bull, si kurir berkata bahwa ia juga ingin mencoba sparring dengan Suhyan. Angry Bull hanya mendesah malas dan mengatakan akan menanyainya setelah sedikit pemanasan lagi. Namun si kurir yang ternyata mahir dalam teknik grappling tiba-tiba mencoba menangkap kaki Angry Bull.
Sambil menyombong, ia mengaku pekerjaannya memang melukai orang. Tapi Angry Bull dengan santai mengangkat tubuhnya dan menghantamkan pukulan telak ke kepalanya hingga ia tersungkur ke tanah, linglung dan kesakitan. Dengan suara tenang namun penuh tekanan, Angry Bull berkata bahwa bersikap gila tidak akan membantunya menang. Dibandingkan apa yang bisa Su Yan lakukan, perlakuan Angry Bull masih sangat manusiawi. Ia memperingatkan bahwa jika ingin tetap hidup, sebaiknya ia bicara baik-baik. Su Yan akhirnya memulai interogasi. Ia bertanya tentang siapa saja yang terlibat dan bagaimana proses pengiriman barang haram dilakukan. Si kurir yang ternyata bernama Chuli mengaku bahwa mereka memang mencatat semuanya seolah-olah seperti pengiriman biasa. Jika terjadi masalah, seorang wanita dari kelompok mereka akan memanipulasi data. Barang ilegal akan disamarkan selama pengiriman berlangsung, sehingga penyelidikan bisa dialihkan sementara mereka menghancurkan bukti dan membangun pabrik baru di tempat lain. Su Yan kemudian bertanya siapa orang yang menjadi penghubungnya dan bagaimana cara menghubungi mereka. Namun, si kurir bersikeras bahwa ia hanya berhubungan dengan orang-orang Kim dan tak bisa memberi lebih karena mereka selalu menghubunginya duluan saat dibutuhkan. Kesal, Su Yan mempertimbangkan untuk mengambil tindakan lebih ekstrem. Dengan wajah dingin, ia menyarankan agar mereka memotong jari kaki si kurir satu persatu untuk melihat apakah rasa sakit bisa melonggarkan lidahnya. Namun dengan tenang, si kurir berkata bahwa dia tak bisa mengungkapkan lebih banyak detail karena mereka memang sudah memperkirakan bahwa kelompok Su Yan akan datang dan tugasnya hanyalah menjadi pengalih perhatian. Mendengar itu, Su Yan menyadari bahwa pria ini tidak memiliki taktik lanjutan. Dia hanya umpan. Ia tertawa kecil, merasa geli dengan permainan musuh. Kurir itu justru memuji Su Yan atas kecerdasannya dan Su Yan mulai bertanya-tanya siapa sebenarnya target mereka yang sesungguhnya. Ia menyadari bahwa semua ini dirancang untuk memancing dirinya keluar. Sang kurir memberikan petunjuk menyiratkan bahwa target sebenarnya mungkin saja yang imut itu. Di tempat lain, Joseph merasa ada sesuatu yang aneh. Ha-jin pun ikut curiga dan bertanya apakah mereka sedang diawasi lagi. Joseph mengatakan bahwa para pengintai yang sebelumnya ada, kini tiba-tiba menghilang. Mendengar itu, Ha-jin merasa sedikit lega. Su Yan yang mendengar kabar tersebut hanya tersenyum kecil. Ia tahu selama Joseph berada di sisi Ha-jin, tak akan ada yang bisa menyentuhnya. Tapi ia juga tahu jika musuh menjadi nekat dan mengirim 100 orang sekaligus, hasilnya bisa berbeda. Kurir itu mengangguk sadar bahwa mendekati Ha-jin memang nyaris mustahil. Namun, ia bertanya-tanya mengapa musuh terus mengirim orang, padahal jelas itu sia-sia. Su Yan balik bertanya, menuntut penjelasan lebih. Tapi si kurir hanya tertawa dingin dan menyebut Su Yan bodoh, karena belum menyadari satu hal penting, Ha-jin bukan satu-satunya target. Di jalanan yang berbeda, Sejun tengah berjalan santai saat tiba-tiba sebuah tangan dengan rambut pirang meraih bahunya dari belakang. Sebuah suntikan dengan sirene kecil menusuk kulitnya dan cairan berbahaya langsung masuk ke tubuhnya. Sejun terkejut namun tak bisa melawan. Ia baru saja menjadi korban berikutnya. Su Yan merasakan firasat buruk dan langsung sadar. Musuh kini tidak lagi fokus pada Ha-jin. Ha-jin hanya alat pemancing untuk mendorong Sejun agar bertarung. Pesan mereka jelas. Mengumpulkan para monster dan menggunakan kekerasan adalah tindakan bodoh karena kekuasaan lebih menakutkan daripada kekerasan. Mereka percaya bahwa kekuasaan adalah segalanya dan kini mereka mulai menunjukkan kekuatan itu. Su Yan segera menanyakan lokasi Jung Ho. Angry Bull mengonfirmasi bahwa si anak nyentrik itu sedang sibuk dengan urusannya sendiri. Ia juga bertanya apakah Duhan bersama Sejun, namun kemungkinan besar ia sedang latihan keras untuk pertandingan mendatang. Su Yan pun memutuskan untuk langsung menuju tempat Sejun dan menyerahkan semua urusan di sini kepada Angry Bull. Dengan percaya diri, Angry Bull mengatakan bahwa dia bisa menangani semuanya sendirian. Kurir itu tampak bingung dan bertanya apa maksud Angry Bull dengan menangani semuanya. Namun Angry Bull hanya menatapnya tajam dan mengingatkannya pada kata-katanya sendiri sebelumnya bahwa kekuasaan lebih menakutkan dari kekerasan. Kali ini Angry Bull ingin menguji langsung seberapa benarkah ucapan itu. Bahkan setelah berubah menjadi mayat, Angry Bull bertanya-tanya apakah si kurir itu masih akan berpikiran sama. Sementara itu, di tempat lain, cairan sireng telah berhasil disuntikkan ke leher Sejun oleh pria berambut pirang yang tertawa keras karena mengira Sejun dalam masalah besar. Sejun kebingungan menggaruk lehernya dan bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan pria itu. Tapi si pirang juga tampak bingung
karena tak ada efek yang terjadi. Namun kemudian Sejun mulai roboh, si pirang bersorak senang. Sampai tiba-tiba Sejun melepaskan sebuah uppercut yang menghantam rahangnya dan menjatuhkannya ke tanah. Saat melihat lebih jelas rambut kuning itu, Sejun baru mengenali siapa dia. Ia sempat mengira Kim sudah membereskan orang ini, tapi ternyata pria itu masih hidup dan melakukan kebodohan seperti biasa. Setelah tak ada respons, Sejun sadar si pirang pingsan hanya dengan satu pukulan. Ia lalu melihat suntikan sireng yang menancap di tubuhnya dan penasaran karena obat itu tak memberi efek langsung. Karena tahu kelompok mereka terlibat narkoba, ia memutuskan untuk bertanya pada Suhyan nanti. Saat itu seorang pria muncul dan mengatakan bahwa Sejun tak akan bisa menemukan apapun dari sireng itu. Kaget, Sejun mengumpat dan langsung bersiap siaga. Pria itu, Kang, memberitahu bahwa efeknya akan segera terasa dan mengingatkan Sejun akan Yonggun yang menggunakan obat yang sama. Kang mengatakan bahwa sireng bisa membantu Sejun saat melawan Presiden Han, tapi harus dikonsumsi secara rutin atau tubuhnya akan mengalami efek samping serius yang bahkan rumah sakit pun tak bisa atasi. Sejun berkeringat dingin mendengar itu. Kang menasihatinya agar fokus mempersiapkan pertandingan melawan Han, sementara ia akan mengantarkan obat secara berkala. Kembali ke masa sekarang, Sejun mulai merasakan sesuatu yang aneh. Tangannya gemetar. Kang yang berada di dekatnya mencatat bahwa obat baru itu jauh lebih efektif dibanding resep yang diberikan pada Yonggun. Tapi Sejun yang kesal mempertanyakan kenapa mereka memberinya obat ini. Ia bertanya-tanya apakah Presiden Han akan mendapatkan keuntungan jika dirinya menjadi lebih kuat. Dalam pikirannya, mungkin ada konflik internal di dalam kelompok mereka sendiri. Seperti robot, Kang kembali mengingatkan bahwa pertandingan Sejun sudah dekat. Namun, tiba-tiba sebuah tinju menghantam wajah Kang. Sejun bergerak begitu cepat hingga mengejutkannya sendiri. Sejun mendadak berpikir mungkin ia bisa menggunakan Kang sebagai samsak latihan. Ia pun menampar wajah Kang seperti menepuk nyamuk besar. Kang mengerang kesakitan, sementara Sejun menyadari sesuatu. Di bawah pengaruh obat itu, kekuatannya meningkat luar biasa. Dalam kilas balik, Presiden Han menemukan bahwa teman-teman Jason telah bekerja sama dengan para detektif dan bahwa mereka tak bisa melakukan apa-apa karena para lawan bergerak secara independen tanpa meninggalkan jejak. Kim menyimpulkan bahwa strategi mereka kini sedang digunakan melawan mereka. Presiden Han kesal dan menyalahkan Kim karena tidak menyelesaikan apapun. Kim menyarankan agar ide terakhirnya dijalankan, menyuntikkan obat eksperimental ke Sejun seperti yang disarankan VIP. Menurut Kim, hasilnya bisa lebih baik daripada Yonggun. Ia juga menyebut bahwa fokus Sejun bisa dialihkan ke pertandingan agar tak mencurigai apapun. Bila Sejun menunjukkan peningkatan, maka obat dianggap berhasil. Namun Han tak langsung setuju. Ia meminta Kim mencari cara lain, misalnya mencari kelemahan Suhyan atau informasi tentang sang gangster. Kim menjawab bahwa tak ada data baru tentang si gangster selain status pensiunnya dan bahwa catatan militer Jason dan Suhyan terlalu rahasia untuk diakses. Ia pun mengusulkan menyuntikkan Sejun lagi, membuat Han memaki karena jangkel. Kim dan Kang sama-sama kebingungan. Presiden Han bangkit dari tempat duduknya, tak percaya bahwa Kim masih saja tak becus bekerja. Ia mengingatkan Kim bahwa perlakuan baik hanya akan diberikan jika ia bisa menyelesaikan masalah dengan benar. Kalau tidak, semuanya akan berbeda. Han memperingatkan agar topik tentang obat tidak dibahas lagi, kecuali bila ia sendiri yang memulainya. Kim setuju dengan tenang dan memutuskan mencari metode alternatif. Di ruangan berbeda, Kang memberitahu Kim bahwa akhir-akhir ini penilaian Presiden Han tampak goyah, mungkin karena suasana hati atau efek dari obat untuk kakinya. Kim menjelaskan bahwa orang jadi lebih jujur saat mereka gelisah. Ekspresi dan tindakan mereka memancarkan apa yang benar-benar mereka rasakan. Kang pun bertanya-tanya apa yang sebaiknya dilakukan karena ia telah memberi informasi kepada kurir. Kim menyatakan bahwa Suhyan pasti akan mengambil umpan itu dan saat itulah Sejun akan dipastikan sendirian. Kang terkejut menyadari bahwa Kim benar-benar berniat melanjutkan rencana menyuntik Sejun dengan obat itu dan akan menanggung segala risikonya. Kembali ke masa sekarang, Sejun tak percaya mereka benar-benar menggunakan obat sekuat ini pada seorang gadis sebelumnya. Kang mencoba menjelaskan, namun memperingatkan bahwa Sejun bisa mengalami overdosis adrenalin jika terus bertindak agresif. Tapi Sejun hanya tertawa, menduga bahwa memang itu tujuan mereka, membuatnya menjadi buas.
Kang berusaha bicara lebih lanjut, namun dipotong lagi oleh pukulan Sejun. Dengan senyum di wajahnya, Sejun terus menghajar wajah Kang hingga darah mulai mengucur. Sambil tertawa histeris, ia menikmati pemandangan seorang Kang dipukul habis-habisan oleh seorang anak. Setelah beberapa saat, Sejun berhenti melihat Kang yang hampir tak bisa bicara karena mulutnya membengkak parah. Ia masih tak percaya bahwa Kim telah mengiriminya obat ini untuk eksperimen. Sejun bertanya lagi, bagaimana rasanya dipukul oleh seorang bocah? Apakah Kang masih ingin menerima pukulan lain? Karena menurutnya, orang macam mereka harusnya terbiasa. Ia mengangkat tinjunya lagi. Tapi sebelum bisa melanjutkan, sebuah lengan melingkar di lehernya dan menariknya mundur. Itu Suhyan. Ia menghela napas, berkata bahwa cuaca terlalu panas dan menyebut Sejun benar-benar tak bisa diandalkan. Dengan tenang namun tegas, ia meminta Sejun untuk tenang dan berjanji akan membuatnya tertidur jika perlu. Beberapa waktu sebelumnya di gym tinju, Suhyan sempat bertanya pada Hajin apakah ia memiliki aplikasi pelacak lokasi. Ia ingin Hajin mengaktifkannya, jaga-jaga kalau sesuatu terjadi saat Joseph sedang tidak awas. Hajin pun setuju. Joseph sempat meyakinkan bahwa ia tak akan lengah, tapi Suhyan mengingatkannya bahwa kandung kemih Joseph sangat kecil dan bisa saja ia tak sadar saat ke kamar mandi. Mendengar itu, Sejun tertarik. Ia juga ingin memasang aplikasi semacam itu di ponselnya. Suhyan sempat berkata bahwa orang sekuat gunung sepertinya tak membutuhkannya, tapi Sejun bersikeras karena dunia ini sangat menakutkan. Akhirnya, Suhyan pun menyetujui. Saat ia mencari Sejun sebelumnya, Suhyan sempat mengelilingi area dengan motornya. Ia berharap tidak ada yang buruk terjadi. Namun saat mendengar tentang rencana mempromosikan pertandingan antara Sejun dan Han, ia mulai curiga. Untuk apa memaksakan Sejun? Lalu ia teringat soal obat. Barulah ia sadar bahwa Sejun dimanfaatkan untuk mempromosikan obat tersebut. Meski Han kemungkinan besar akan kalah dalam pertandingan nanti. Akhirnya Suhyan menemukan Sejun yang secara kasat mata memang terlihat baik-baik saja. Tapi tengah menghajar Kang dengan brutal. Suhyan bersikeras bahwa bukan tanggung jawab Sejun untuk membunuh seseorang. Itu adalah urusannya. Ia lalu meraih leher Sejun dan memaksanya untuk tidur. Sejun yang mulai kehilangan kesadaran menyalahkan Kang meski ia tahu kondisinya sendiri. Suhyan tetap memintanya untuk tidak melawan dan beristirahat. Dengan mata merah dan napas memburu, Sejun berteriak menanyakan apa salahnya membunuh orang yang memang pantas mati. Ia menggeliat, berusaha bangkit, dan Suhyan terkejut melihat Sejun masih bisa melawan walau dicekik. Sejun meraung seperti binatang buas memohon agar Suhyan melepaskannya. Tak lama kemudian Sejun terbangun, kepalanya jernih tapi kebingungan. Suhyan memberitahunya bahwa ia sempat pingsan. Ia menyarankan agar Sejun fokus ke hal yang tidak membebani pikirannya. Masih linglung, Sejun meminta maaf. Suhyan yang terlihat kesal melihat alat suntik siren tergeletak di tanah. Ia langsung menyadari bahwa perilaku Sejun dipengaruhi oleh obat itu. Sejun menjelaskan bahwa ia diserang dari belakang dan setelah itu merasa seperti melayang di awan. Dalam kondisi itu, ia percaya bisa mengalahkan Han atau siapapun. Suhyan memperingatkan bahwa jika ia tenggelam terlalu dalam pengaruh racun manis semacam itu, akan sulit keluar lagi. Ia menyarankan agar mereka berkonsultasi dengan para detektif, mengingat keberhasilan Jason sebelumnya dalam mengungkap pabrik narkoba saat ledakan. Sejun, yang masih mencoba mencerna apa yang terjadi, bertanya tentang Kang dan preman jalanan yang belum sadarkan diri. Suhyan menenangkannya, berkata bahwa Jung Ho akan menangani semuanya. Di kantor polisi, Jang memberitahu Suhyan tentang Yonggun. Ia pernah terlibat dalam uji klinis obat itu dan juga dijadikan tenaga kerja untuk pengemasan serta produksi. Kim kemudian merekrut anak-anak yatim atau bermasalah, lalu melatih mereka untuk bertarung. Mereka yang memiliki bakat fisik akan diberikan obat itu dan pertarungannya direkam untuk promosi ke calon pembeli. Sayangnya, mereka belum bisa melacak para pembeli dan pernyataan dari para pengguna narkoba tidak dapat dijadikan bukti hukum. Tiba-tiba, pintu penjara terbuka. Jang mengira itu Yonggun, namun wajah orang itu benar-benar berbeda. Jang bertanya pada Na apakah itu benar Yonggun karena ia tampak seperti orang lain. Namun, orang itu mengenali Suhyan sebagai wanita yang membawa pisau saat mereka pergi ke kuburan memburu Jason. Suhyan bertanya-tanya bagaimana Yonggun bisa menjadi seperti ini. Yonggun menjelaskan bahwa ia berhenti menggunakan obat karena menyadari obat itu merusaknya dari dalam. Nah, yang mendapat laporan dari dokter menyebutkan bahwa Yonggun sedang mengalami gejala putus obat. Karena obat ini masih tergolong baru, belum ada jaminan kondisi pasien akan membaik.
Jang bingung karena menurutnya seharusnya berhenti memakai narkoba akan memperbaiki keadaan. Namun Nak membantah. Kasus Yonggun sangat parah. Ia mengalami kesulitan mencerna makanan dan kemampuannya berbicara perlahan menghilang. Tiba-tiba perhatian Yonggun tertuju pada Suhyan. Ia menatapnya dan Suhyan langsung mulai bertanya. Ia ingin tahu soal Han dan Kim, terutama di mana mereka berencana memberinya obat lagi. Yonggun mengingat sebuah gedung tinggi. Suhyan langsung meminta alamatnya, namun Yonggun mengatakan bahwa setiap kali ia dibawa ke sana, matanya selalu ditutup. Mendengar itu, Suhyan membenarkan dugaan Duhan bahwa para pelaku memang sering berpindah-pindah lokasi. Ia kemudian mendesak Yonggun untuk menyebutkan apapun yang diketahuinya tentang Kim. Namun Yonggun mulai gemetar dan mengakui bahwa ia hampir tak tahu apa-apa soal Kim selain reputasinya yang sangat menakutkan. Ia menyebut bahwa Kim sering mengamati dari kejauhan dan membantu Han dalam banyak urusan. Frustrasi karena informasi yang didapat tidak berguna, Suhyan mulai kesal hingga Jang mencoba menenangkannya. Yonggun kemudian mengungkap sedikit informasi tentang Han. Ia berkata bahwa Han dulunya anggota tim nasional. Namun Suhyan sudah pernah mendengar rumor itu dan menganggapnya tidak bisa dipercaya karena tidak tercatat secara resmi. Yonggun tetap bersikeras bahwa itu benar, bahkan menambahkan bahwa Han memiliki masa lalu berbeda. Ia menyebut Han punya saudara tiri dan pernah mengganti nama belakangnya. Saat Yonggun berusaha mengingat nama asli Han Junwoo, sebuah kilas balik muncul. Dalam kilas balik itu, seseorang berteriak pada Han Junwoo yang berdiri dengan mulut berlumuran darah. Ia menyebut orang di depannya sebagai bajingan gila. Han hanya diam, sementara pria yang tergeletak di lantai memaksanya memuntahkan apapun yang ada di mulutnya. Mereka menyebutnya pecandu. Dengan santai, Han menanggapi bahwa telinga korban yang bengkak seperti pangsit terlihat enak, lalu menggigitnya. Kembali ke masa sekarang, Suhyan bertanya pada Yonggun untuk memastikan cerita itu. Seorang pengguna narkoba di masa lalu menegaskan bahwa nama keluarga Jang berasal dari ibu Han. Namun, saudara tiri Han membantahnya dan menyatakan bahwa ibu mereka sudah meninggal. Suhyan ingin tahu lebih jauh, tapi Yonggun tidak punya banyak informasi lagi. Ia hanya ingat kesan yang ditinggalkan oleh saudara tiri Han. Ia terlihat seperti anak orang kaya. Saudara tiri itu pernah meminta seseorang untuk memberikan daftar VIP kepadanya. Kim kemudian berspekulasi bahwa mungkin saudara Han sedang mencari seseorang dari kalangan kejaksaan yang ada dalam daftar tersebut. Ia bertanya soal kondisi Han dan apakah ia sudah ke rumah sakit. Kim memastikan bahwa Han sudah agak pulih dan sudah bisa berjalan. Ia keluar dari rumah sakit tepat di hari peringatan kematian ibunya. Saudara tiri Han merasa semua itu sia-sia. Menurutnya, untuk apa repot mengurus orang yang sudah seharusnya mati? Ia meminta Kim untuk memberitahu Han agar kembali ke rumah dalam waktu seminggu, karena ayah mereka memintanya. Di sisi lain, Han mengunjungi tempat penyimpanan abu jenazah. Ia berbicara pada ibunya bahwa segalanya sudah berantakan. Ia tahu apa yang diinginkan ibunya, tapi semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Ia berkata bahwa ia lebih baik mati daripada kalah. Jika ia tidak bisa menang, ia bersumpah akan jatuh dan menyeret semua orang bersamanya. Ia tertawa getir karena rencananya sangat sederhana, tapi tak ada pilihan lain. Ia sudah menjalani hidup yang keras sebagai orang jahat dan telah menyakiti banyak orang, termasuk seorang gadis. Ia mengakui bahwa saudaranya sendiri tidak peduli ketika ia terluka, namun ada seorang gadis yang rela mengorbankan dirinya demi sahabat yang bahkan tak memiliki hubungan darah. Han kagum pada bagaimana Hajin selalu bangkit dan berjuang demi sahabatnya. Ia bertanya-tanya apakah sahabat Hajin itu akan tetap bersikap sama setelah melihat tubuh Hajin yang babak belur. Ia ingin menguji apakah Hajin akan membalas atau justru mundur karena takut. Setelah itu, Han benar-benar mengabaikan dan melupakan keberadaan sahabat Hajin, yaitu Sejun sepenuhnya. Han sempat berpikir bahwa semuanya telah berakhir, tetapi tiba-tiba muncul sosok Sejun yang justru menjadi kunci penting dalam pencapaian tujuan hidupnya. Sejun seperti anjing pemburu yang gigih dan pantang menyerah, selalu bangkit demi mencapai tujuannya. Kemajuan Han memang sempat melambat, namun ia yakin suatu saat akan menemukan cahaya di ujung terowongan.
Ia meminta ibunya untuk mengerti bahwa tahun depan ia mungkin tidak bisa mengunjungi makamnya. Sementara itu, di sebuah gym jujitsu, Suhyun dan detektif Jang tiba sambil mencari pelatih atau direktur gym tersebut. Seorang pria memberitahu mereka bahwa sesi latihan belum dimulai dan direktur baru akan datang sebentar lagi. Jang mencoba memperkenalkan diri sebagai polisi, namun Suhyun langsung mengambil alih dan bertanya, apakah pria itu adalah karyawan atau atlet. Pria tersebut mengaku dulunya atlet, namun kini hanya berlatih sebagai hobi sambil membantu operasional gym. Ia menjawab pertanyaan Suhyun dengan nada santai. Hingga Suhyun bertanya, apakah ia mengenal seseorang bernama Jan Junwoo yang pernah dikeluarkan dari tim nasional. Wajah pria itu mendadak tegang, ia gugup dan mengelak, mengatakan tidak tahu pandatu menahu. Namun Suhyun terus mendesak, bahkan lebih tegas dari Jang yang seharusnya polisi resmi di sana. Gugup, pria itu menyarankan agar mereka menunggu direktur karena ia sendiri tidak tahu pasti. Meskipun suasana menjadi canggung, ia tetap menawarkan tempat duduk dan segera pergi keluar. Yang mengejutkan, Suhyun setuju untuk menunggu. Jang kemudian mengingatkan Suhyun agar lebih berhati-hati saat mengatasnamakan polisi, apalagi dirinya masih dalam status skors. Namun Suhyun menunjukkan perilaku mencurigakan pria tadi. Cara jalannya terpincang dan bicaranya terbata-bata. Jang mulai memperhatikan juga meski tahu bahwa lutut para atlet jujitsu memang kadang bermasalah. Ia menganggap tetap perlu mengawasi. Beberapa jam kemudian, direktur gym akhirnya tiba. Ia tampak mabuk dan langsung mencari-cari pria yang dicari sebelumnya. Ketika ia menyadari kehadiran Jang, si detektif langsung memperkenalkan diri. Direktur itu kaget, buru-buru membela diri bahwa ia tidak menyetir dalam keadaan mabuk. Jang langsung menyebutkan bahwa ia ingin menanyakan informasi, terutama tentang kejadian 10 tahun lalu saat sang direktur masih melatih tim nasional. Mendengar nama Junwoo disebut, wajah sang direktur berubah tegang dan ia langsung membantah mengenal siapapun dengan nama tersebut. Namun di sisi lain, pria yang sempat meninggalkan mereka tadi ternyata dipukuli dan akhirnya mengakui bahwa ia mengenal Presiden Han. Suhyun lega karena pria itu akhirnya mau buka suara, terutama karena sejak awal jelas ia sangat gugup. Pria itu menangis dan takut dibalas oleh direktur, namun Suhyun menenangkannya dan berkata bahwa sang direktur juga akan diminta mengaku oleh detektif di luar. Akhirnya pria itu mulai menjelaskan. Ia berkata bahwa Han dulunya adalah orang paling berbakat dalam tim tanpa memandang kelas berat. Ia sangat kuat, namun awalnya seorang yang penakut hingga ia mengenal jujitsu dan mengembangkan ketertarikan besar terhadap teknik pertahanan guard play. Han begitu terobsesi dengan pertahanan dari bawah, selalu berusaha memblokir serangan lawan. Namun suatu insiden terjadi, siapapun yang sparring dengannya selalu berakhir cedera. Ketika Suhyun bertanya lebih lanjut, pria itu menjelaskan bahwa kejadian itu bermula saat Han meraih posisi kedua dalam sebuah kejuaraan besar. Pemenang pertama sebelumnya tak pernah bisa mengalahkan Han, tapi belakangan diketahui bahwa sang juara telah menggunakan obat-obatan terlarang untuk mendapatkan keunggulan. Beberapa saat sebelum direktur kembali ke gym, pria itu terlihat menelepon seseorang dengan tergesa. Ia berkata bahwa polisi datang menanyakan tentang Han dan ia mencurigai hal itu berkaitan dengan kasus narkoba ilegal. Diliputi rasa cemas akan kemungkinan masuk penjara dan memikirkan keluarganya, ia menanti arahan dari direktur. Ia diperintahkan untuk menghubungi lebih dulu, namun sebelum sempat melakukannya, Suhyun tiba-tiba muncul di belakangnya sambil membawa tongkat. Dengan senyum sinis khasnya, Suhyun menghantam pria itu tanpa ragu. Orang di ujung telepon menyadari bahwa Han telah dilacak dan menyebut si pembantu gym sebagai idiot, bahkan menyiratkan niat untuk menimbulkan kerusakan lebih besar. Sementara itu, Suhyun memerintahkan pria yang dipukul untuk berdiri dan mulai menginterogasinya soal keterlibatan dalam kasus narkoba. Ia memperingatkan, jika tidak mau kehilangan kaki satunya lagi, lebih baik ia segera buka suara. Masih bingung harus mulai dari mana, pria itu akhirnya diminta Suhyun untuk menceritakan dari awal saat pertama kali ia bertemu Han hingga masa-masa sebelum Han keluar dari tim. Dalam kilas balik, pria itu menjelaskan bahwa mereka pertama kali bertemu sebagai pemula di sebuah gym kecil. Han berkembang pesat, naik tingkat dengan cepat, dan mulai mengalahkan lawan dari berbagai tingkatan sabuk. Ia menunjukkan ketertarikan besar terhadap teknik pertahanan guard. Ketika ditanya kenapa ia suka bermain guard, Han hanya tersenyum dan berkata bahwa ia ingin mempelajari bela diri untuk melindungi diri, terutama dari
monster. Saat ditanya tentang cita-citanya, Han menjawab penuh percaya diri bahwa ia akan mewakili tim nasional. Meskipun ia jarang bicara tentang kehidupan pribadinya, pria itu tahu bahwa Han menghadapi banyak tantangan. Rival sejatinya di gym, Chang-woo, memang berbakat tapi karakternya buruk. Ia suka merundung yang lemah dan bergantung pada keberuntungan serta politik. Chang-woo tidak suka dengan gaya latihan Han yang terlalu keras dan matanya yang tak menunjukkan rasa takut. Suatu hari Han menantangnya dalam pertarungan dan meski Chang-woo berusaha sekuat tenaga, ia tak bisa melukai Han yang secara atletik jauh lebih unggul. Namun kemudian, pelatih yang mendapat tekanan dari direktur menyarankan agar mereka mengonsumsi obat-obatan untuk tampil maksimal di Asian Games. Han yang jujur dan pekerja keras menolak keras usulan tersebut, tetapi pelatihnya tidak peduli. Di tengah konflik, pria itu mendengar tawa. Ternyata Chang-woo tertawa puas. Ia baru saja mengalahkan Han dalam seleksi tim nasional karena efek obat yang ia konsumsi terbukti lebih kuat. Soo-hyun yang mendengar cerita itu merasa ada bagian yang dilewati, lalu bertanya bagaimana kaki si pria bisa menjadi pincang seperti sekarang dan siapa orang yang tadi ia hubungi. Ia juga memperingatkan bahwa dirinya bisa membuat pria itu dipenjara. Pria itu bersikeras bahwa semua yang ia tahu telah diceritakan dan menyarankan untuk bertanya langsung ke direktur. Tiba-tiba pintu ruang loker terbuka dan detektif Jang muncul. Ia mengatakan bahwa dirinya telah bicara dengan sang direktur dan menemukan informasi soal Han dan narkoba ilegal. Soo-hyun menimpali mengatakan ia mendengar bahwa Han pernah kalah dari pengguna narkoba. Namun Jang mengungkapkan bahwa cerita sebenarnya lebih dalam. Seseorang telah mendekati direktur dan menawarkan obat ilegal tersebut. Direktur itu hanya bisa menerimanya jika dihubungi langsung oleh orang tertentu. Jane memberikan deskripsi tentang seseorang yang tengah mereka selidiki, seorang pria dengan mata sipit, ekspresi santai yang tak pernah berubah, dan kebiasaan menyentuh lehernya karena bekas luka yang mencolok. Setiap kali bertemu dengannya, pria itu selalu menutupi bagian lehernya, apapun situasinya. Di saat yang sama, orang dengan ciri tersebut, Kim, tengah berbicara dengan seseorang yang sangat dikenalnya, Chang-woo. Chang-woo terlihat kesal mengetahui bahwa Kim kini bekerja sama dengan Han. Ia mulai curiga, bertanya-tanya apakah Kim berencana menjatuhkan baik dirinya maupun Han sekaligus. Dengan nada tajam, ia menyindir Kim yang kini tampak terlalu percaya diri mengingat dirinya Chang-woo hanya bisa berfungsi dengan bantuan obat-obatan. Ia menyarankan agar Kim berhati-hati dan mengikuti aturan yang berlaku. Chang-woo mengakui bahwa jika ia tahu sejak awal Kim akan terlibat dengan Han, ia tidak akan pernah mau bekerja sama. Namun Kim hanya tersenyum. Ia bertanya-tanya apakah dirinya benar-benar butuh alasan untuk melakukan semua itu. Dengan nada santai, ia menyatakan bahwa mungkin ia hanya lelah bermain dengan mainan lamanya.